Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Ouyang Qianqian berkata, ayah telah membiarkan dia menjadi penguasa kota Tongtian Xiancheng. Namun, penguasa kota yang baru diangkat tidak diizinkan untuk tinggal di mansionku, dan harus membangun kembali mansion lain, ucap Ouyang Qianqian. Setelah mendengar ini, pikir Dongyan bahwa Ouyang Qianqian adalah tunangan Tan Yun, dan Tan Yun adalah murid Lingxia Tianzun lagi, mana berani dia tidak setuju. Oleh karena itu, Dongyan menepuk dadanya dan meyakinkan bahwa semuanya akan dilakukan sesuai perintah Ouyang Qianqian. Setelah itu, Dongyan ingin mengundang Tan Yun untuk memasuki rumah abadi 9 surga, tetapi Tan Yun melambaikan tangannya dan menolak. Anak ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi tidak nyaman untuk tinggal di sini, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun melihat ke depan ke arah Fang Bufei dan berkata, ayo pergi dan pimpin jalan ke jurang pemakan jiwa, ucap Tan Yun. Bawahan patuhi, ucap Fang Bufei. Setelah menjawab, dia mengorbankan Shenzhou yang luar biasa tingkat 8, membawa Tan Yun dan Ouyang Qianqian, dan naik ke langit menuju salah satu dari dua tempat terlarang di 9 surga Hongmeng, yaitu jurang yang melahap jiwa. Tempat terlarang besar lainnya secara alami adalah makam para dewa kuno. Sebulan kemudian, Fang Bufei mengendarai Shenzhou ke langit di atas jurang pemakan jiwa. Dalam perjalanan, para prajurit abadi yang menjaga jurang pemakan jiwa membungkuk dan membungkuk setelah melihat Fang Bufei. Menghadap dari langit, pintu masuk Soul Eater Abyss seperti sepasang mata raksasa yang tertanam di tanah. Fang Bufei mengendarai perahu Shenzhou, turun dari langit bersama Tan Yun dan lainnya, dan melaju ke jurang ilahi pemakan jiwa. Di jurang yang redup, dia melaju menuju kedalaman jurang dengan kecepatan tinggi. Waktu seperti panah, 2 bulan kemudian, Shenzhou berlayar ke kedalaman jurang yang melahap jiwa. Tan Yun dengan jelas ingat bahwa ketika dia belum menjadi dewa, dia menemukan arai kelahiran kembali Chaos Supreme di kedalaman Soul Devouring Abyss. Dan di gedung pencakar langit, dia menemukan mantan istrinya, Yan Yan. Tuan muda Jing ada di sini, ucap Fang Bufei mengendarai perahu Shenzhou dan terbang ke kedalaman jurang, tetapi dia melihat ratusan ribu tentara abadi menjaga peti mati kristal yang panjangnya 1 juta kaki dan penuh darah. Bawahan bersujud kepada Kaisar Abadi Fang yang lama, ucap ratusan ribu tentara abadi dan jenderal abadi bersujud di depan Fang Bufei, dan suaranya mengguncang langit. Iya, Fang Bufei mengangguk, memandang kerumunan dan berkata, aku tidak ada hubungannya denganmu di sini. Mari kita semua meninggalkan jurang pemakan jiwa, ucap Fang Bufei. Bawahan patuh, ucap tentara abadi. Ketika prajurit abadi pergi, Tan Yun memandangi peti mati kristal berwarna darah dengan tenang, melepaskan kesadarannya, dan mulai memeriksa pola larangan yang diatur oleh Chaos Supreme pada peti mati kristal berwarna darah. Setelah beberapa saat, Tan Yun punya cara untuk memecahkannya. Yuyan, tidak akan lama sebelum aku membawamu pergi dan menemukan cara untuk membangunkanmu sesegera mungkin, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengorbankan dan memanipulasi Shenzhou yang menjadi raksasa lebih dari 1 juta kaki. Kemudian, kekuatan suci yang besar melonjak keluar dari tubuh Tan Yun, mengembun menjadi 2 tangan raksasa-raksasa dari kehampaan, dan memegang kedua sisi peti mati kristal berwarna darah dengan erat. Saat bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar, tangan raksasa yang berubah dari kekuatan suci mengangkat peti mati kristal berwarna darah dan dengan lembut meletakkannya di Shenzhou. Segera, Tan Yun menyeret Ouyang Qianqian ke Shenzhou, menatap Fang Bufei di tanah di bawah dan berkata, naik dan bawa Shenzhou ke makam para dewa kuno, ucap Tan Yun. Hanya dalam 4 hari, Shenzhou digunakan di jurang pemakan jiwa. Setelah itu, butuh 1 tahun 2 bulan lagi bagi Fang Bufei mengemudikan Shenzhou, tergantung di depan sebuah kota di antara pegunungan abadi yang menjulang tinggi. Kota ini diselimuti oleh formasi pertahanan yang hebat. Di luar kota, ratusan ribu tentara dan jenderal abadi ditempatkan. Di kota yang dijaga ketat, ada makam kuno yang besar, yaitu, makam para dewa kuno. Di alam abadi 9 surga, ada 2 tempat terlarang bagi para immortal, yaitu jurang pemakan jiwa dan makan dewa kuno atau abadi.
Dewa di seluruh alam abadi 9 surga tahu bahwa jurang pemakan jiwa dan makam dewa abadi tiba-tiba muncul lebih dari 30.000 tahun yang lalu, tetapi ini tidak terjadi. Karena Soul Devouring Abyss dibuka oleh Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme. Setelah arai kelahiran kembali pengorbanan darah Chaos diatur di dalamnya, ia datang untuk melahap darah dan jiwa para abadi yang memasuki jurang maut dan membangunkan Yuyan dalam peti mati kristal. Tapi makam para dewa dari zaman kuno itu nyata, itu adalah keajaiban yang tersisa dari runtuhnya alam semesta sebelum runtuhnya alam semesta. Makam dewa abadi seperti istana bawah tanah yang besar, meliputi area seluas 360 juta abadi, yang cukup luas. Fang Bufei memandang jenderal abadi yang menjaga makam para dewa kuno, dan memerintahkan, buka gerbang kota, ucap Fang Bufei. Bawahan patuh, ucap penjaga itu. Apa yang dilihat Tan Yun adalah pintu masuk sebuah makam kuno yang besar. Segera, Fang Bufei mengendarai Shenzhou dan perlahan-lahan terbang ke pintu masuk yang seperti jurang. Ketika dia pergi jauh ke dalam 1000 abadi di pintu masuk angin yang suram, dia memasuki istana bawah tanah. Setelah memasuki istana bawah tanah, mata Tan Yun dipenuhi dengan kuburan, dan tidak ada kata-kata di batu nisan. Setiap kuburan mencakup area seluas puluhan ribu kaki, yang cukup spektakuler. Saat mengemudikan Shenzhou ke kedalaman istana bawah tanah, Fang Bufei memperkenalkan Tan Yun dengan hormat, Tuan Jing, peti mati kuno berada di bagian terdalam dari makam para dewa kuno, dan itu baru saja ditemukan belum lama ini. Tujuannya adalah untuk meletakkan peti mati kristal berwarna darah yang berisi wanita raksasa di sebelah peti mati kuno. Tuan Chaos Supreme berkata bahwa wanita raksasa itu adalah dewa alam semesta terakhir, dan peti mati kuno itu berisi udara kehidupan yang kaya, nafasnya juga berasal dari alam semesta terakhir, dan itu pasti akan membangunkan wanita raksasa itu sesegera mungkin, ucap Fang Bufei. Baiklah, Tan Yun berkata pelan, mari kita memimpin, ucap Tabiun. Oke, setelah Fang Bufei menjawab, dia mengendarai Shenzhou dan terbang sejenak penuh di makam para dewa yang luas sebelum akhirnya mencapai ujung makam para dewa. Segera, aura kehidupan putih susu yang kuat meresap dari kedalaman makam kuno para dewa. Melalui nafas kehidupan, mata Tan Yun samar-samar bisa melihat peti mati sepanjang 13.000 meter. Dan nafas kehidupan yang kaya itu keluar dari peti mati. Setelah 3 napas, Fang Bufei mengendarai perahu ilahi dan mendarat dengan mantap di samping peti makam dewa kuno. Setelah Fang Bufei menyapu Shenzhou, Tan Yun lepas landas dari Shenzhou, dan kekuatan ilahi yang agung memenuhi tubuhnya. Setelah kekuatan ilahi memadatkan sepasang tangan raksasa, dia mengangkat peti mati kristal berwarna darah di Shenzhou dan meletakkannya hati-hati di sebelah peti mati kuno. Benar saja, itu berhasil untuk Yuyan, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Mata Tan Yun tiba-tiba menyusut, tetapi ketika dia melihat untaian napas kehidupan putih susu, perlahan-lahan masuk ke dalam peti mati kristal berwarna darah seperti air yang mengalir. Tepat ketika Tan Yun memikirkannya, Fang Bufei dengan hormat berkata kepada Tan Yun, Tuan Muda Jing, kita bisa berjaga-jaga di sini, atau kita bisa pergi, ucap Fang Bufei. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata dengan ringan, Diaken Fang, saya bisa menonton di sini, Anda dapat kembali ke alam Dewa Hongmeng terlebih dahulu, dan mengantar peti mati kristal berwarna darah dengan aman ke abadi, ceritakan tentang makam para dewa pada guru, ucap Tan Yun. Oke, bawahan akan mendengarkan Anda Tuan Jing, ucap Fang Bufei. Setelah Fang Bufei mengangguk dan berkata, dia mengeluarkan Shenzhou dan terbang menuju pintu keluar makam para dewa kuno. Tan Yun melihat bagian belakang kematian Fang Bufei, sedikit kesuraman di matanya yang berbintang, dan mengirimkan suara ke Jing Lu di menara Ling Qiao. Xiao Lu, Fang Bufei dulunya adalah anjing dewa Fang Ziqing, tapi dia mengkhianati Xiao Xing, mencakar wajah Xiao Xing, dan merusak wajah Xiao Xing. Hanya dengan darah Fang Bufei yang bisa memulihkan Xiao Xing. Fang Bufei hanyalah binatang Raja Suci kelas 3, jauh dari lawanmu, jadi aku akan memberimu tugas selanjutnya. Nanti, aku akan memberimu tas binatang roh, kamu membawa tas binatang buas dan mengejarnya, setelah ditangkap dan dihapuskan oleh undi tabel di atas, memasukkannya ke dalam tas binatang roh. Ingat untuk tidak membunuhnya. Aku akan membawanya kembali ke kota militer Qingtian dan menyerahkannya kepada Xiao Xing untuk dibuang, ucap Tan Yun. Segera, kata-kata Tan Yun terdengar di benak Jing Lu, oke saudara,
ucap Jinglu. Ingat, jangan biarkan siapapun mengetahui bahwa Anda tidak terkalahkan dalam kasus Fang Bufei. Bagaimanapun, dia adalah diaken Istana Ilahi Hongmeng dan orang yang cukup dipercaya Lingxia Tianzun, ucap Tan Yun. Tan Yun mengorbankan roh tas binatang dari cincin surgawi dan tergantung di depannya. Detik berikutnya, Jinglu berubah menjadi sinar emas dan terbang keluar dari menara Ling Qiao di telinga Tan Yun, dan mengambil tas binatang roh di tangan Tan Yun. Setelah mengambilnya pergi, itu dengan cepat menghilang dari pandangan Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa dengan kecepatan terbang Jinglu, ketika dia terbang keluar dari makam para dewa kuno, tentara abadi yang menjaga gerbang kota tidak akan bisa menemukannya sama sekali. Setelah itu, Tan Yun dan Ouyang Qianqian terbang dari Shenzhou dan berdiri di depan peti mati kuno. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ouyang Qianqian berkata, Tan Yun, Suster Yuyan adalah mantan istrimu, kita tidak bisa membiarkannya berada di sini, ucap Ouyang Qianqian. Aku ingin membukanya, dan aku akan membawanya pergi. Saya ingin melihat apakah saya dapat membuka peti mati kuno untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Qianqian, Anda pergi menjaga pintu masuk ke makam para dewa kuno. Ketika seseorang masuk, segera kirimkan saya transmisi suara, ucap Tan Yun. Oke, setelah Ouyang Qianqian menjawab, dia terbang keluar dari makam para dewa kuno. Ketika Ouyang Qianqian datang ke pintu keluar makam para dewa kuno, dia berkata, Oke, kamu sudah waktunya untuk memulai, ucap Ouyang Qianqian. Mendengar ini, Tan Yun naik ke udara dan mulai terbang perlahan di sekitar peti mati kuno yang besar. Selama penerbangan, dia mulai mengamati garis berliku di permukaan peti mati kuno. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan setelah 3 jam penuh, Tan Yun mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Pola larangan ini misterius dan tidak dapat diprediksi. Itu harus menjadi pengaturan kultivator dari alam semesta terakhir sebelum kosmos runtuh. Tan Yun bingung sejenak, dan tidak tahu bagaimana membuka peti mati. Tan Yun menjadi tenang dan mulai mengamati dengan cermat lagi. Setelah 2 jam, masih belum ada petunjuk. Untuk pertama kalinya, Tan Yun merasa tidak berdaya menghadapi larangan. Tan Yun merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan meluncur melintasi istana bawah tanah yang suram dan menembus ke lantai 2 menara Ling Qiao di telinga Tan Yun, berubah menjadi Jinglu dalam gaun emas panjang. Transmisi suara Jinglu berkata, Saudaraku, Fang Bufei telah ditangkap olehku, dan aku memasukkannya ke dalam tas binatang roh, ucap Jinglu. Oke, aku akan memanggilmu lagi nanti, ucap Tan Yun. Baik saudara, ucap Jinglu. Setelah Jinglu menjawab, dia duduk bersilang berkaki dan mulai mundur. Dalam 3 hari berikutnya, Tan Yun menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya untuk mencoba mematahkan formasi larangan pada peti mati kuno. Namun, polanya gagal setiap saat. Tan Yun mengerutkan kening, saya adalah anggota Protos kuno abadi di alam semesta terakhir, dan saya mahir dalam semua surga dan berbagai seni. Mengapa saya tidak bisa membuka pola terlarang pada peti mati kuno ini? Apa itu? Mengapa? Ucap Tan Yun. Tepat ketika Tan Yun bingung, suara Ouyang Qianqian tiba-tiba muncul di benaknya. Tan Yun, Lingxia Tianzun telah mengirim para Titan, dan ada puluhan ribu tentara Titans terbang menuju makam para dewa kuno, diharapkan akan tiba dalam setengah jam. Kamu harus cepat, ucap Ouyang Qianqian. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan transmisi suara, Aku tahu, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun harus menyerah untuk sementara waktu mencoba membuka peti mati kuno, dan siap untuk membuka peti mati kristal berwarna darah Yuyan dan menyelamatkannya. Wosh! Tan Yun melayang ke udara, tergantung di atas peti mati kristal berwarna darah, dan ketika 10 jari dari kedua tangan menjentikkan dengan kecepatan ekstrim, untaian kekuatan ilahi melesat ke peti mati kristal berwarna darah dari antara 10 jari. Setelah 2 menit penuh, 10 jari Tan Yun berhenti bergerak dan berbisik, buka, ucap Tan Yun. Segera, pola larangan padat di permukaan peti mati kristal berwarna darah tampaknya diberkahi dengan kehidupan, dan mulai perlahan menggeliat. Peti mati kristal berwarna darah mulai merayap tirai cahaya berwarna darah keluar dari peti mati. Ketika tirai cahaya berwarna darah menghilang, itu berarti larangan yang ditempatkan oleh Chaos Supreme pada peti mati kristal berwarna darah telah berhasil dicabut oleh Tan Yun. Setelah dibebaskan, Tan Yun tiba-tiba melambaikan tangan kanannya,
dan segera, tutup peti mati besar berwarna darah naik ke udara dan jatuh dengan mantap ke tanah. Tan Yun yang berdiri di udara, melihat ke bawah, tetapi melihat Yuyan yang berusia sekitar 28 tahun, tinggi, dan sangat cantik, terbaring telanjang di peti mati kristal berwarna darah. Pada saat ini, Tan Yun menatap Yuyan, Tan Yun patah hati. Di depan matanya, wajah Yuyan yang menakjubkan penuh dengan rasa sakit. Sulit bagi Tan Yun untuk membayangkan rasa sakit seperti apa yang diderita Yuyan sebelum dia meninggal. Yuyan, tunggu, aku akan membawamu pergi, dan mulai sekarang, aku akan menghidupkanmu kembali, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berbicara dengan lembut, ekspresinya menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk membawa Yuyan pergi tanpa menyadarinya, dan itu adalah mengorbankan hati Hongmeng di Xuanqi, memasukkan Yuyan ke dunia Hongmeng di jantung Hongmeng, dan membiarkannya tinggal di dunia rumah Tan Hongmeng. Dan konsekuensi mengorbankan hati Hongmeng sangat berbahaya. Sebelum Tan Yun menjadi dewa, ketika dia berada di tempat terbengkalai dari alam abadi 9 surga Hongmeng, dia merasa ada kekuatan besar dalam kegelapan, melakukan teknik deduksi besar, mencari keberadaan hati Hongmeng. Sekarang setelah dia mengorbankan hati Hongmeng, dan ada kekuatan besar yang melakukan teknik deduksi hebat, sangat mungkin dia akan menyimpulkan bahwa hati Hongmeng ada di makam para dewa kuno. Aku tidak bisa mengurusnya lagi, selamatkan Yuyan dulu, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan semburan kekuatan suci mengalir dari lengan kanannya, menutupi Yuyan. Kemudian, Divine Power Napeng menyeret Yuyan dan dengan lembut terbang keluar dari peti kristal berwarna darah, melayang di depan Tan Yun. Hati Hongmeng, keluarlah, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, jantung Hongmeng yang tergantung di tengah Xuanqi, tiba-tiba terbang keluar dari alisnya. Tan Yun buru-buru memanipulasi kekuatan ilahi, dan setelah menempatkan Yuyan ke jantung Hongmeng, dia dengan cepat memasukkan jantung Hongmeng ke kolam misterius di tengah alisnya. Pada saat yang sama, di alam Dewa Siyuan, di puncak gunung yang dipenuhi dengan esensi surgawi surga dan bumi, salju beterbangan. Di puncak gunung, seorang gadis cantik duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menunjukkan 3 bagian kegembiraan dan 7 bagian kesedihan. Hati Hongmeng, ucap gadis itu. Gadis itu bukan orang lain, itu adalah putri Tan Yun dan Xuan Yuanru, yaitu Sueying Tianzun. Alasan mengapa dia bersemangat adalah karena di hati Sueying Tianzun, hati Hongmeng adalah peninggalan ayahnya, Hongmeng Supreme, dan dia harus mengambilnya kembali. Alasan mengapa dia sedih adalah karena dia memikirkan ayahnya yang meninggal secara tragis. Sueying Tianzun yang melakukan teknik deduksi besar, mengangkat alisnya dan menemukan bahwa persepsinya tentang hati Hongmeng telah hilang. Dia berbisik, saat jantung Hongmeng muncul, saya merasa itu seharusnya berada di alam abadi 9 surga Hongmeng. Sayang sekali waktu pengorbanan hati Hongmeng terlalu singkat, dan saya tidak dapat menyimpulkan lokasi tepatnya, ucap Sueying Tianzun. Dia diam-diam merenung di sini, mata indah Sueying Tianzun menunjukkan sedikit kecemerlangan. Mungkin aku akan melakukan teknik deduksi besar lagi di alam abadi 9 surga Hongmeng, dan aku akan merasakan hati Hongmeng, ucap Sueying Tianzun. Setelah mengambil keputusan, Sueying Tianzun berubah menjadi satu sinar cahaya langsung menghilang ke langit bersalju yang luas. Pada saat yang sama, di alam abadi Hongmeng 9 surga, jauh di dalam makam para dewa kuno. Setelah Tan Yun memasukkan Yuyan ke hati Hongmeng, dia duduk bersila dan masuk ke dalam meditasi. Setelah tiba di hati Hongmeng, dia melangkah ke dalam kehampaan dan berdiri, tubuhnya membubung ke ukuran raksasa, memegang Yuyan di kedua tangan, dan terbang di langit di luar rumah Tan. Dengan peningkatan ranah Tan Yun, di hati Hongmeng, benua Hongmeng yang berpusat di Tan Mansion telah berkembang hingga radius 90 juta abadi. Kekuatan 5 elemen, padatkan istana, ucap Tan Yun. Dalam pikiran Tan Yun, tiba-tiba kekuatan 5 elemen emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen melonjak keluar dari langit di atas benua Hongmeng, membentuk sebuah istana setinggi 100.000 kaki dari Tan Mansion. Tan Yun memeluk Yuyan, dan setelah memasuki istana, dia memanipulasi kekuatan 5 elemen, diringkas menjadi sofa 30.000 kaki di istana, dan menempatkan Yuyan dengan lembut di sofa. Plok, pada saat ini, detak jantung yang lemah, terdengar datang dari tubuh Yuyan.
Mendengarkan detak jantung, Tan Yun berkata dengan lembut, Yuyan, kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Aku akan memikirkannya di masa depan, cara untuk membangunkanmu sesegera mungkin, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun berhenti dari meditasinya, membuka matanya di kedalaman makam para dewa kuno, bangkit dan berkata, Kian-Kian, berapa lama sampai Titan raksasa tiba, ucap Tan Yun. Ouyang Kian-Kian yang berada di pintu keluar, berkata, masih ada paling lama 2 menit, ucap Ouyang Kian-Kian. Mendengar ini, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan ilahi melonjak keluar dari lengan kanannya, membungkus tutup peti mati kristal berwarna darah, dan mengangkat tutup peti mati. Setelah menutupinya pada peti mati kristal berwarna darah, larangan dimulai lagi dengan sendirinya. Tidak ada yang bisa melihat bahwa peti mati kristal berwarna darah telah dibuka. Kemudian, Tan Yun terus mengamati peti mati kuno itu, mencoba membuka peti mati kuno itu sebelum para Titan datang. Waktu berlalu menit demi menit, dan segera momen itu berlalu, dan Tan Yun masih tidak tahu apa-apa. Tan Yun, mereka datang. Pada saat ini, Tan Yun mendengar suara Ouyang Kian-Kian. Tepat ketika dia bingung, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berpikir dalam hati, dulu saya adalah Protoss kuno yang abadi, dapatkah darah saya dihidupkan, ucap Tan Yun. Lalu, pedang ilahi yang mulia surgawi berkualitas terbaik dengan atribut kuno datang keluar dari udara tipis dari tangan kanan Tan Yun. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, memotong telapak tangan kirinya, dan naik ke udara, menggantung di langit di atas peti mati kuno, dan tetesan darah tumpah dari telapak tangan kirinya ke peti mati. Ada pertunjuk, ucap Tan Yun segera bersemangat, dan dia menemukan bahwa darah perlahan memasuki peti mati Chao Shen. Tak lama kemudian Tan Yun kecewa lagi, meski darah merembes ke tutup peti mati, tidak ada yang terjadi pada peti mati. Darah tidak bekerja, mungkinkah? Tan Yun tiba-tiba menyadari, apakah itu ingin menggunakan darahku, ucap Tan Yun. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan membantingnya ke dadanya. Puff! Segera, esensi darah di jantung mengalir ke hulu, dimuntahkan dari mulut, dan jatuh di peti mati kuno, semua esensi darah dengan cepat menembus ke tutup peti mati. Bas! Dalam getaran kehampaan, peti mati kuno yang telah tertutup debu selama ribuan tahun mulai bergetar hebat. Selama getaran, tutup peti mati sepanjang 30.000 kaki naik ke udara dan jatuh ke tanah. Saat tutup peti mati terbang, tiba-tiba, bersama dengan napas kuno, itu merembes dari peti mati kuno, dan tirai cahaya abu-abu kuno terpancar dari peti mati kuno. Segera setelah itu, tirai cahaya abu-abu kuno menghilang tak terlihat. Tan Yun melihat ke bawah dan tiba-tiba melebarkan matanya, ketika dia melihat pemandangan di dalam peti mati kuno, untuk beberapa alasan kesedihan muncul dari lubuk hatinya, dan sebelum dia menyadarinya, air mata mengaburkan pandangannya. Di depan mata Tan Yun, ada 4 benda di dalam peti mati kuno berukuran 30.000 kaki raksasa. Yang pertama adalah kerangka manusia raksasa. Melihat kerangka itu, Tan Yun merasakan sakit yang samar di hatinya. Perasaan semacam ini membuat Tan Yun yakin bahwa kerangka manusia itu pasti ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Yang kedua adalah satu set armor yang sangat besar. Tan Yun melihat baju besi itu, dan perasaan familiar menghantam hatinya, tetapi tidak peduli apa yang dipikirkan Tan Yun, dia tidak dapat mengingatnya. Yang ketiga adalah batu nisan kuno tanpa kata. Yang keempat adalah slip batu giok. Dan nafas kehidupan yang kaya itu berasal dari tulang. Tan Yun mengerutkan kening, dan ketika dia memberi isyarat, slip batu giok dari peti mati kuno naik ke udara dan membawanya ke tangan Tan Yun. Segera, Tan Yun melepaskan indera ilahinya, menembus ke dalam slip batu giok, dan menemukan bahwa slip batu giok itu ditulis dengan karakter Protoss kuno yang padat dan abadi. Tan Yun mulai melihat ke bawah. Ketika dia melihat kalimat pertama, Tan Yun gemetar dan sedikit terpana. Tapi melihat kalimat pertama yang berbunyi, sayang, ayahku akhirnya menunggumu. Sayang, aku anak kerangka ini. Tan Yun yang sedikit bingung melanjutkan membaca dengan bingung. Tan Yun melihat tulisan di slip batu giok. Ketika peti mati para dewa dibuka, ayah akan tahu bahwa itu adalah putra kesayangan yang telah kembali dalam reinkarnasi. Di dunia, hanya darah anak saya yang dapat membuka peti mati leluhur ini. Anakku, ketika kamu membuka peti mati, ayahmu sudah meninggal, jangan sedih,
jangan sedih, kamu harus menjadi pria yang berdiri tegak. Ayahku tahu bahwa kamu memiliki banyak kebingungan, dan ada terlalu banyak inkonsistensi jawaban, Anda akan bingung, dan latar belakang Anda yang sebenarnya juga akan bingung, mengapa setelah reinkarnasi, Anda akan memahami surga dan segudang seni, dan semua ini akan diceritakan kepada Anda sebagai seorang ayah. Anakku, sebelum penghancuran besar alam semesta, ada dua dewa leluhur yang hebat, yaitu dewa leluhur kuno dan dewa leluhur Changsun. Dewa leluhur kuno bernama Tan Xiaotian, dan dia adalah ayah. Changsun lainnya disebut Changsun Pengkun. Dewa leluhur Changsun selalu menjadi musuh bebuyutan dan musuh bebuyutan keluarga Tan kita. Anda sangat mencintai Tuan Abadi Ji Yuyan, ketika dia mengaku, dia ingin berjanji kepada Anda, tetapi orang tuanya jatuh ke tangan Changsun, dan Changsun mengancamnya untuk tidak mengizinkannya menikahi Anda, tetapi membiarkannya dia menikahi putranya, Changsun Xuanfeng. Jadi anak ini Yuyan menolakmu, dalam kemarahan, kamu meninggalkan dewa kuno abadi, tetapi ditangkap oleh Changsun. Changsun menggunakanmu untuk mengancam ayah dan meminta untuk melawannya sampai mati. Pada saat itu, ayah baru saja bertarung dengan leluhur iblis yang hebat. Jika aku tidak terluka, setelah aku memiliki pertempuran yang menentukan dengan Changsun, aku akan lebih beruntung daripada bagus. Tapi sayang, kamu ada di tangan Changsu, bagaimana bisa seorang ayah mengabaikanmu? Jadi, ayah akan pergi ke janji untuk bertarung. Agar tidak terlibat, memilih untuk membunuhmu. Melihat kematianmu, ayah sangat sedih, dan ayah bertarung duel dengan Changsun. Pada akhirnya, Changsun dihancurkan oleh ayah, dan jiwa terluka parah dan melarikan diri. Ayah juga jatuh. Sekarang, sebagai sisa dari jiwa ayah, aku kembali ke Protos kuno abadi dengan mayatmu, dan menemukan Ji Yuyan. Yuyan patah hati setelah mengetahui kematianmu, dia menikahimu dan menjadi istrimu. Tindakannya menyinggung Changsu Xuanfeng, jadi Changsu Xuanfeng membunuh orang tua Yuyan. Sehari setelah Yuyan dan kamu menikah, dia meninggalkan surat dan memasuki kota kuno Changsu sendirian, membunuh Changsu Xuanfeng, dan juga menyerang saudara perempuan Changsu Xuanfeng, yaitu Changsu Xuanqi, yang benar-benar membuat marah leluhur Changsu. Saya tidak tahu apakah itu kematian atau pelarian, dan Yuyan telah mati. Jiwa ayah yang tersisa, dengan mayat Yuyan, kembali ke Protos kuno yang abadi, untuk memungkinkan Anda dilahirkan kembali juga. Untuk menghidupkan kembali Yuyan, dan pada saat yang sama, untuk membiarkan pasangan Anda lolos dari kehancuran alam semesta yang dahsyat dan melanjutkan di garis depan, melelahkan hidup Anda untuk ayah, sehingga Yuyan dapat mempertahankan aliran yang berkelanjutan. Itu membuka waktu dan ruang independen lain, menempatkan Yuyan ke dalamnya, sehingga dia bisa lolos dari kehancuran alam semesta yang dahsyat. Dan sayang, kamu, untuk sisa jiwa ayahmu yang akan segera menghilang, telah secara pribadi membuka koridor reinkarnasi untuk Anda, dan telah menyusun waktu untuk kelahiran kembali Anda. Waktu kelahiran kembali ini terjadi 90.000 tahun setelah gangguan besar alam semesta. Di terowongan reinkarnasi, ingatan saya pembelajaran seumur hidup ayah tersegel dalam pikiranmu. Saya harap setelah Anda dilahirkan kembali, Anda akan dapat bertahan hidup tanpa mengalahkan keterampilan Anda. Saya dapat bertahan hidup. Ketika Tanyun melihat ini, air mata Tanyun menetes. Dia menatap kerangka di dalam peti mati, berlutut dalam kehampaan, dan berteriak, "Ayah," ucap Tanyun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.